Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, khususnya buat teman-teman perencana untuk pekerjaan rehab SDA. Saya mau menyampaikan beberapa hal terkait untuk penyamaan persepsi ya teman-temannya. Jadi kita berdoa saja semoga corona ini cepat selesai, biar nanti diskusinya enak langsung tatap muka saja. Oke, saya buat video ini untuk menyamakan persepsi. Tadi jadi ceritanya tuh gini, saya dapat dapat format baru, bukan format baru sih, format terbaru. Karena ini katanya pekerjaan 2019 dari Rohadi gitu. Nah, saya lihat di sini kok lebih lebih bagus gitu ya, lebih 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 jelas juga. Jadi mungkin nanti gini teman-teman ya, untuk layout kita mengacu ke seperti ini bentuknya. Nah, maksudnya bukan seperti ini, tapi kalau yang ini kan karena ada dua lokasi kan, lokasi satu, lokasi dua kan kalau irigasi memang gitu ya, jauh jauh gitu kan. Nah nanti kita sebenarnya sama item-itemnya di sini ada tanggul existing, tanggul desainnya juga yang kita dan ini juga sama kok. Ini juga diperoleh dari hasil elevasi setelah mengukur tembakan itu nanti ya teman-temannya. Kemudian cuman di sini kayak lebih 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 manis aja lah ya, ada apa namanya, ada kayak semacam penggaris, tapi ini juga ini kok berskala juga. Kebetulan di sini per 1 meter jaraknya, naiknya maksudnya, jadi per 1 meter vertikalnya. Oke, kemudian nanti untuk layout kita mengacu ke di sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk penampang nanti kita mengacu ngambil ke yang di sini saja. Nah, dibandingkan dengan kita ngambil yang di sini, ini kayak terlalu lebih rame kan ya karena ada vertikal dan horizontalnya juga. Jadi mungkin kita nanti ngacunya per penampangnya ke penampang yang ini saja. Sama sebenarnya, ada jarak juga, ada tanah asli, ada bidang persamaan, cuman di sini lebih ringkes. Jadi gini teman-teman. Nah, nanti teman-teman buatnya untuk misalnya ya, kayak saya misalkan saja penampang ini jangan terlalu tinggi, tapi dibuat lebih rendah saja untuk menghemat ini ya, menghemat menghemat ruangan. Jadi mungkin mungkin nanti jadinya begini gitu ya. Nah, ini kalau ini kan terlalu tinggi. Jadi gitu teman-teman ya. Nah, untuk ini untuk eh, per penampangnya, untuk detailnya. Nah, kebetulan detailnya di sini seperti ini. Tapi menurut saya untuk detail itu kita tetap ngacu ke yang kemarin, ke yang saya sudah kasih. Nah, maksudnya ke yang ini. Nah, untuk yang ini. Jadi gitu ya teman-teman ya. Karena ini kayak lebih jelas gitu, ada pasangan batu rainya. Jadi kayak simbol batu rai di sini muncul. Sedangkan di sini batu rainya sudah di sini nampak seperti lebih ke beton ya kayaknya ya. Jadi untuk detail kita ngikutin yang ini saja. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, kemudian yang mau saya sampaikan hal yang terpenting itu adalah gini. Untuk layout, ini kan sangat panjang. Kita kan minimal kemarin kan ngukur itu sekitar 600 ya, 500 sampai 600 meter itu untuk pengukuran. Jadi nanti teman-teman itu buat ini setelah dibuat layout gitu ya, setelah dibuat layout, anggap saja ini bukan lokasi satu dan lokasi dua, anggap saja ini satu lokasi dari titik nol sampai titik akhir gitu ya. Nah, karena ini terlalu panjang, di mana kita bukan membangun dari baru, kalau membangun baru, jika kita membangun baru mungkin lebih mudah karena langsung P0, P1, P2 dan sepanjang ini kita bangun semuanya. Nah, berhubung kita rehab, kita gimana kalau kita samakan persepsinya begini saja. Tetap ini digambar layoutnya, tapi teman-teman buat per segmen ya, buat per segmen maksudnya gini. Anggap misalnya saya buat di sini itu panjang ini gitu ya. Ini hanya pemisalan teman-teman ya. Panjang ini. Kemudian di sini ada, nah ini per segmennya gitu. Anggap seperti itu. Oke. Jadi di sini ini ada 0 misalnya gitu. Kemudian ini titik 50, P50 dan ini P100 kan gitu kan ya. P150 dan P200. Jadi karena layout ini terlalu kecil, tidak menampakkan bagian mana yang mengalami kerusakan dan harus diperbaiki.
Jadi alangkah lebih baiknya kita pecah per segmen. Tapi kita harus juga buat layoutnya. Jadi layout total, layout keseluruhannya dibuat. Kemudian kita pecah per segmen. Jadi misalnya segmen 0 sampai 50. Kemudian 50 sampai 100. Jadi gitu. Jadi kurang lebih nanti kita per segmennya itu seperti pekerjaan trotoar. Jadi ada segmen 0 sampai sekian, sekian sampai sekian, jadi gitu. Nah, untuk pekerjaan segmennya, saya anggap ngambil pemisalan seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman ya. Anggap saja yang di sini tadi ini segmen 0 sampai 50. Nah, kita di sini pakai apa namanya? Bahasa kilometer. Karena kemarin ketika dinas ngantar kita untuk unwheeling itu dinasnya bilang jangan lupa Mas ya nanti dicatat kilometer sekian sampai sekian rusak, kilometer sekian sampai sekian itu butuh diperbaiki. Jadi kita sepertinya maka istilah kilometer untuk pekerjaan yang ini. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan di sini segmen kilometer 00 sampai 50. Artinya dari segmen ini ke sini ini sepanjang 50 meter. Kan begitu ya. Nah, kemudian saya asumsikan yang di garis-garis ini adalah pekerjaan yang mengalami kerusakan dan butuh direhab. Jadi gitu. Misalnya di sini ini hanya pemisalan ya teman-teman ya. Dari titik 0 ini mengalami kerusakan 5 meter setelah dari sini. Di sini tidak membutuhkan kerusakan, maksudnya tidak membutuhkan perbaikan dalam kondisi bagus, tapi yang di sini ini membutuhkan perbaikan. Jadi ini dianggap gambar rusak. Nah, anggap di sini ini dari sini ke sini ini 5 meter, dari sini ke sini ini 5 meter, dari sini ke sini adalah 5 meter. Kemudian untuk memudahkan kita berarti ini kilometer 0 plus 000. Kemudian untuk di sini karena ini 5 meter pertama, jadi ini kilometer 0 plus 005. Jadi gitu ya. Kemudian di sini karena ini 5 meter kedua, di mana di sini jarak dari sini ke sini itu adalah 10 meter. Jadi kilometer 0 plus 010. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kemudian begitu selanjutnya. Nah gitu. Anggap saja di sini. Dan ini kan 5, 5, 5, 10. Di mana ini 25 kilometer pertama. Maksudnya kilometer ke-25 pertama. Jadi di sini 0 plus 025. Jadi gitu teman-teman ya. Selanjutnya terus. Nah, untuk kemudian di sini untuk memudahkan kita memasukkan ke RAP, maksudnya masa iya kita mau buat di RAP-nya itu galian KM 0 plus 005 sampai 0 plus 010 kan terlalu ribet ya buat kita. Jadi kita sederhanakan lagi. Ini adalah P1, jadi gitu anggapannya. P2, P3, P4, P5, P4 harusnya ini P5 maaf ya teman-teman ya. P5, P6. Jadi gitu ya. Kemudian dilanjutkan di sini P7, P8, P9. Jadi gitu. Jadi kita gambarnya itu per segmen saja. Biar tidak terlalu panjang. Kalau kemarin kan saya yang pernah menjelaskan di kantor itu kan dari titik 0 misalnya sepanjang 500 meter itu semua diambil sisi kanan semua. Misalnya sisi bawah semua. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 500 meter. Misalnya ada sini sampai P50. Kemudian P51 baru pindah ke sisi sininya. P51, 52, 53. Itu kayaknya lebih susah buat kita karena kita mecahnya per segmen. Jadi kita sekarang buatnya per segmen saja. Misalnya nanti di sini langsung P1, P2, P3 dan terakhir sampai P7 ini tadi P6 ya. Oke lah anggap P7. Kemudian setelah sebelum masuk ke segmen kedua 50 sampai 100 kita lihat daerah sini kalau misalnya ada kerusakan kita pindah ke sini P-nya P8, P9, P10 gitu ya. Tapi tetap dibuat kilometer-kilometer seperti ini. Dalam artian misalnya di sini P8 sampai P9 itu kan nanti ada di RAP kan pekerjaan P8 sampai P9. Di mana P8 itu adalah kilometer ke 005 sampai 013. Jadi gitu. Jadi ini sepanjang 8 meter di daerah P8 sampai P9 karena PP sebelum P8 itu pasti ada di sebelah sininya. Jadi gitu teman-teman ya. Ini untuk penyamaan persepsi saja biar kita sama. Nah, sebenarnya ini dari kemarin saya nggak dapat formatnya pekerjaan perencanaan. Maksudnya nggak dapat pekerjaan rehab, tapi contoh-contohnya itu adalah pekerjaan perencanaan semua. Jadi enak dari P0 sampai P1.
P1 sampai P2 dan semuanya dibangun. Jadi nggak terlalu ribet kayak yang kita ini. Cuman kenapa saya pecah-pecah per PP-nya itu untuk memudahkan kita semua dalam mengerjakan ya. Dan juga pesannya orang dinas kemarin juga dicatatnya itu kilometer sekian sampai sekian rusak, butuh perbaikan. Kilometer sekian sampai sekian masih baik, jadi tidak butuh perbaikan. Jadi kilometer ini tetap ditampilkan, di mana maksudnya P1 itu adalah P kilometer sekian sampai sekian. Nah, jadi gitu ya teman-teman untuk memudahkan ya. Jadi selain kita buat apa namanya layout, kemudian kita pecah juga gambarannya per segmen. Nanti hampir mirip-mirip sama trotoar gitulah ya. Oke, kemudian untuk detail teman-teman ya. Sebentar, mana ya? Oh ini dia. Untuk detail, misalnya nih ya, misalnya untuk daerah sini gitu ya, anggap ini P4. Nah gitu P4. Jadi kan ini kan saluran anggap. Jadi aliran air ke arah kanan saya ini ya, ke arah kanan kita. Jadi untuk P4 kita tetap gambar dua-duanya. Maksudnya seperti ini. Jangan karena hanya yang di sini, ini kan ngeling-ngelingkatnya ke P3 gitu. Jadi P di sini untuk penampang P4-nya itu kita tetap buat dua begini teman-teman ya. Untuk detailnya kita buat ini ukurannya saya masih yang lama, cuman nanti yang kita disesuaikan sama ukuran yang kita. Karena di sini ini kita lihatnya searah aliran, berarti daerah sini adalah daerah kanan kita kan. Jadi alirannya ke sana, kita di sini daerah kanan kita. Jadi ini yang diperbaiki daerah kanan. Maksud saya gambar semuanya, gambar sisi kanan dan kiri harus tetap digambar. Karena kan nggak mungkin kita hanya gambar daerah sini kayak nggak lucu gitu kan ya. Jadi kita tetap gambar dua-duanya, tapi di sini dikosongkan. Dalam artian ini ada pasangan, cuman kita nggak kerjakan gitu. Cuman bagian yang kita kerjakan kita detailkan seperti ini. Jadi ada simbol pasangan batu, ada simbol pasangan batu rae, di mana di sini juga ada simbol beton siklop. Jadi gitu teman-temannya. Oke, apa lagi yang mau saya sampaikan? Gambar. Oke, jadi tetap ya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk format perhitungan di RAP itu kita tetap ngacu ke yang kemarin saya kasih aja karena lebih mudah gitu ya. Jadi mirip-mirip sama yang BM, tapi poin-poinnya sudah kita kita ini kan kita sesuaikan dengan pekerjaan irigasi. Dibuat konsepnya itu layout seperti itu. Oke. Jadi mungkin itu dulu teman-teman ya, karena ya oke lah gitu aja ya dulu ya. Jadi untuk layout kita ngacu ke yang di sini ya cara penggambarannya ya karena ini lebih rapi lebih bagus kayaknya. Kemudian untuk per penampang PP-nya itu juga kita ngambil di sini kecuali detailnya. Maksudnya detail P1 sampai P sekian itu kita ngambil yang di sini. Nah, ini. Jadi bukan ngambil sini, ini saya baru buat tadi. Cuman kemarin kan filenya yang ini kan ya. Di contoh ini, di file yang sudah saya kirim contoh. Cuman ini saya buat lagi, maksudnya gini cara penggambarannya. Jadi gitu, untuk ini dikosongkan saja, untuk ini diisi. Jadi gitu ya. Di sini berarti nanti ini munculnya juga di sini. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Maaf saya ganggu waktunya malam-malam. Jadi gitu saja. Sementara gitu saja teman-teman ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.